Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Bilangan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Pringsewu yang beranggotakan saya Dwi Imam Saputra dengan NPM 2021 4064 02001 bersama rekan saya Via Marlianti dengan NPM 2021 4064 02004 dan Lydia Desma Amanda dengan NPM 2021 4064 02018. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang teorema 4.1 dan tugas 4 nomor 1 dan 2. Langsung saja saya akan menjelaskan teorema 4.1, yaitu tentang bilangan prima dan bilangan komposit. Sebelumnya kita harus tahu apa itu bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, yang faktor pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan selain bilangan prima. Langsung saja dalam teorema 4.1 yaitu setiap bilangan positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Dengan bukti, jika n adalah bilangan prima, maka n habis membagi n. Jika n adalah bilangan komposit, maka n mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya D1, maka D1 habis membagi n. Berdasarkan teorema 2.1 tentang keterbagian, A habis membagi B. A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan K dikali A. Maka di sini D1 habis membagi N, D1 tidak sama dengan 0, maka N sama dengan N1 dikali D1, sehingga ada bilangan positif N1. Sedemikian hingga N sama dengan N1 dikali D1, di mana N1 lebih besar dari 1, N1 lebih kecil dari N. Selanjutnya, jika N1 adalah bilangan prima, maka N1 habis membagi N. Dan jika N1 adalah bilangan komposit, maka N1 mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya, D2, maka D2 habis membagi N1. Berdasarkan teorema 2.1 tadi, N sama dengan D2 dikali N2, di mana N2 lebih besar dari 1 dan N2 lebih kecil dari N1. Jika N2 adalah bilangan komposit, maka proses seperti di atas akan berlanjut sampai NK habis membagi N. Terima kasih, itu pemaparan dari teorema 4.1. Selanjutnya tugas nomor 1 akan dijelaskan oleh Lydia Desma Amanda. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 1 pada tugas 4. Soalnya, tentukan EVB dan KBK dari 54, 24, 35, dan 25. Penyelesaiannya, kita tentukan terlebih dahulu bentuk kanoniknya. Untuk menemukan bentuk kanoniknya, kita buat pohon faktor terlebih dahulu. Lalu kita peroleh untuk 54 bentuk kanoniknya sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 atau 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Untuk 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 atau sama dengan 2 kali 2 kali 2 dikali 3. Untuk 35 sama dengan 5 dikali 7. Untuk 25 sama dengan 5 pangkat 2 atau 5 kali 5. Dari sini kita tahu bahwa di sini ada 4 bilangan prima yang terlibat, yaitu ada 2, ada 3, 5, dan 7. Masing-masing bilangan prima ini kita buat perkalian 4 buah bilangan. Dalam artian 4 bilangan prima ini kita munculkan dalam perkalian dari bentuk-bentuk kanoniknya, atau kita peroleh
Sebagai contoh, pada bilangan 5, pada bentuk kanonik 54, di sini sudah ada bilangan prima 2 dan 3. Lalu yang kurang adalah bilangan 5 dan 7. Maka kita masukkan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0 dikali 7 pangkat 0. Mengapa dipangkatkan 0? Karena supaya tidak mengubah nilai dari 54. 5 pangkat 0 adalah 1, 7 pangkat 0 adalah 1. Maka hasilnya tetap 54. Begitupun dengan 24. Di 24 di sini ada 2 bilangan prima, 2 dan 3. Yang kurang adalah bilangan prima 5 dan 7. Sama halnya dengan yang di atas, kita peroleh hasilnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0 dikali 7 pangkat 0. Untuk 35, di sini kita sudah mendapat bilangan prima 5 dan 7. Yang kurang adalah 2 dan 3. Agar tidak mengubah nilai dari 35, maka 2 dan 3 kita pangkatkan 0, atau sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 dikali 5 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Yang terakhir adalah 25. 25 di sini hanya ada satu bilangan prima, yaitu 5. Yang kurang adalah 2, 3, dan 7. Maka kita peroleh 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0. Nah, karena sudah kita temukan bentuk kanoniknya, maka kita tinggal menentukan nilai P1, P2, P3, dan P4. Di sini 2 kita jadikan sebagai P1, lalu 3 kita jadikan sebagai P2, P3 nya kita ambil 5, P4 kita ambil 7. Nah, di sini kita tinggal menentukan nilai FVB dan KPK dari 54, 24, 35, dan 25. Untuk nilai FVB-nya sama dengan 2 pangkat nilai minimum 0031. Kita dapatkan dari ini 0031. Lalu kita kalikan 3 pangkat nilai minimum 0013. Kita dapatkan dari ini 0013. Lalu kita kalikan dengan 5 pangkat nilai minimum 2100. Kita dapatkan dari ini 2100. Kita kalikan lagi dengan 7 pangkat nilai minimum 0100. Kita dapatkan dari 0100. Maka kita peroleh 2 pangkat 0 dikarenakan nilai minimum dari 0031 adalah 0. 2 pangkat 0 kita kalikan 3 pangkat 0 dikali 5 pangkat 0 dikali 7 pangkat 0, kita temukan hasilnya adalah 1. Maka FVB dari 54, 24, 35, dan 25 adalah 1. Berkebalikan dengan FVB, untuk menentukan nilai KPK, kita mencari nilai maksimum. Nah, kita peroleh dari barisan ini sama dengan 2 pangkat 3, karena maksimum dari 0031 adalah 3. Maka 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. Hasilnya adalah 37.800. Maka nilai KPK dari 54, 24, 35, dan 25 adalah
37.800. Selanjutnya soal nomor 2 yang akan disampaikan oleh Via Mardianti. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 2. Tuliskan bentuk kanonik dari 6552 dan 4563, lalu carilah FPB dan KPK-nya. Langkah yang pertama, kita carilah dahulu faktor-faktor prima dari pohon prima. Menghasilkan 6552 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 13 pangkat 1. Dalam bentuk kanoniknya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 13 pangkat 1. Untuk yang kedua, 4563 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 13 pangkat 2. Di sini kita menghasilkan 2 buah bilangan prima. Kita jadikan menjadi 4 buah bilangan prima sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 13 pangkat 2. Kita menambahkan bilangan prima 2 dan 7, namun kita pangkatkan 0 agar supaya tidak merubah hasil dari 4563 tadi. Dari formula ini kita bisa mencari FPB dan KPK-nya. Langkah yang pertama, kita carilah dahulu FPB-nya. FPB dari 6552 dan 4563 sama dengan 2 pangkat minimum 0,3 dikali 3 pangkat minimum 3,2 dikali 7 pangkat minimum 0,1 dikali 13 pangkat minimum 2,1. Kita cari pangkat terkecilnya. Jadi sama dengan 2 pangkat 0 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 13 pangkat 1 sama dengan 117. Dan KPK dari 6552 dan 4563 sama dengan 2 pangkat maksimum 0,3 dikali 3 pangkat maksimum 3,2 dikali 7 pangkat maksimum 0,1 dan 13 pangkat maksimum 2,1 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 13 pangkat 2. Kita ambil pangkat terbesarnya karena maksimum. Hasilnya yaitu 255.528. Jadi FPB dari 6552 dan 4563 adalah 117, sedangkan KPK-nya dari 6552 dan 4563 adalah 255.528. Terima kasih. Baik, itu adalah pemaparan teorema 4.1 dan tugas 4 nomor 1 dan 2. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.